Untuk kali ini kita akan bahas, temanya adalah meningkatkan usia pakai permukaan rubber lining pada alat berat. Gitu. Nah, oke, kita mulai nih ya masuk ke uh, sesi berikutnya, yaitu adalah perkenalan dulu deh. Tadi sebenarnya di awal udah perkenalan, tapi saya coba perkenalkan diri kembali. Jadi mungkin kalau rekan-rekan yang sudah sering mengikuti webinar, terutama di awal tahun, itu beberapa kali memang dipandu oleh saya. Nah, saya kembali lagi. Jadi saya Arin Sandrina. Di sini saya sebagai Market and Customer Activation Manager untuk Henkel Indonesia. Sudah bekerja di Henkel selama 9 tahun. Jadi kalau tadi Pak Kris bilang dia berapa tadi? 6 tahun kalau nggak salah, saya lebih lama gitu. Nah, di sini saya mau bawa teman saya atau rekan saya yang berada di luar kota, tapi expertise-nya tidak perlu diragukan lagi. Jadi ada Pak Adel. Halo Pak Adel. Halo Mbak Arin, terima Halo, apa kasih Mbak kabar Arin. Pak? Ya, terima kasih Mbak Arin. Siap. Saya baik Silakan Pak Adel, sekali. boleh perkenalkan? Oke, teman-teman semuanya, rekan-rekan engineering dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Adel Satria. Saya bergabung di Februari 2014 bersama Henkel dan sampai sekarang masih betah di Henkel. Nah, di sini saya juga untuk di area Sumatera, itu daerah servis saya itu areanya untuk Pertamina, Pulp and Paper, mining, semen, palm oil industri, dan juga di power plant. Nah, begitu Mbak Arin. Nah, nanti kita bisa sharing-sharing mengenai pengalaman-pengalaman kerja di sini bersama teman-teman. Oke, Mbak Arin. Oke, terima kasih banyak Pak Adel. Jadi tadi Pak Adel udah sempat sebutkan juga, Pak Adel nih lokasinya di Sumatera ya. Jadi cukup jauh, tapi ekspertisnya tidak perlu dibantah lagi karena dari service area sendiri pun juga sudah sangat inilah ya, sudah sangat terbaca di situ. Nah, kita langsung aja deh nih Pak Adel, kayak kita masuk ke topik pada kali ini, topik yang terakhir tentang salah satu produk kita yaitu Loctite PC 7383 rubber repair. Tapi mungkin sebelumnya, sebelum kita masuk ke sini ya, kita mau ngobrol-ngobrol dulu kali ya Pak Adel ya gitu ya. Pak Adel, kalau menurut Pak Adel nih ya, kenapa sih Pak kita tuh sampai harus memperhatikan banget nih ya untuk perbaikan-perbaikan yang ternyata tuh butuh solusi menggunakan karet gitu. Jadi sebenarnya yang terjadi di lapangan nih kalau boleh tahu tuh kayak gimana sih Pak? Oke, terima kasih Mbak Arin ya. Di lapangan itu kita tidak bisa memprediksi seperti apa kejadian di lapangan itu. Contohnya misalnya untuk daerah-daerah yang abrasifnya sangat tinggi, itu membutuhkan bagaimana produk atau material kita tuh cukup bisa menahan abrasif yang terjadi. Nah, itu salah satunya kita menggunakan untuk rubber repair di sini atau rubber lining. Nah, diantaranya kita gunakan untuk lining di tangki atau lining di pompa untuk melindungi si material base metalnya sendiri, Mbak Arin. Seperti itu. Oke, Pak Adel, sip. Terima kasih banyak. Jadi mungkin kita udah dapat gambaran sedikit ya, kenapa kita butuh solusi yang ada kandungan rubbernya. Nah, mungkin Pak Adel bisa langsung dimulai aja penjelasannya tentang produk ini, Pak Adel. Oke, terima kasih Mbak Arin. Di sini kita akan membicarakan mengenai PC 7383 atau rubber repair. Nah, fitur utama di sini adalah salah satu produk kita itu sangat mudah diaplikasi. Artinya kita gampang mengaplikasikan di lapangan baik itu secara vertikal atau di overhead. Terus kita bisa langsung aduk seperti yang tadi sudah kita saksikan di video dan presentasi sebelumnya. Itu kita aduk materialnya dan langsung kita aplikasikan. Terus spesifikasinya lagi adalah produk kita ini tahan terhadap benturan dan abrasif. Artinya apa? Dia bisa menahan, mengabsorb energi yang datang terhadap rubber repair sendiri karena dia mempunyai ketahanan untuk benturan dan abrasivitas yang tinggi. Terus dia untuk keterpaparan bahan kimia sendiri cukup bagus sehingga bisa digunakan untuk lining di dalam tangki-tangki kimia. Dan paling bagus sekali adalah dia mengering pada suhu ruangan. Nah, ada beberapa material rubber untuk rubber lainnya yang natural rubber itu mereka menggunakan pendinginan menggunakan alat. Terus yang paling baik sekali adalah produk kita ini PC7383 itu sangat baik melekat pada logam dan rubber. Seperti itu Mbak Rin. Nah, untuk technical properties-nya, ini adalah produk kita untuk 2K polyurethane coating, di mana dia ada dua komponen, ada resin dan hardenernya. Dan ini Mbak Arin yang paling bagus sekali, hardness-nya sampai 90 SOR-A. Nah, di mana ketahanan suhunya sampai 80 derajat Celcius. Nah, working time-nya waktu kita aplikasikan ini mulai mengejel atau mengering sekitar 50 menit. Dan itu dapat diaplikasikan dalam waktu,
Maksudnya bisa digunakan setelah kita aplikasikan dalam 24 jam. Artinya apa? Begitu kita melakukan shutdown dan kita aplikasikan lining di tangki atau di pompa, itu dalam waktu 24 jam itu sudah bisa digunakan untuk dioperasikan kembali. Nah, cakupannya cukup luas. Untuk 10 kilonya itu 1,26 meter persegi per 10 kilogram. Oke. Ini adalah untuk perbedaan dengan natural rubber ya. Nah, di mana di sini kita melakukan pengujian terhadap dua buah benda yang digesek menggunakan material rubber, di mana penggunaan itu two body. Nah, artinya begitu digesek, itu akan terjadi pergesekan yang menimbulkan partikel-partikel. Nah, itu kita hitung berapa partikel weight loss-nya di situ. Nah, ternyata dengan menggunakan produk kita PC7383, itu partikel yang habis atau yang terabrasif yang menjadi partikel-partikel ketiga itu sangat sedikit dibandingkan dengan natural rubber. Nah, begitu juga kalau kita melakukan pengujian dengan menggunakan rubber to rubber atau produk kita PC7383 dengan menggunakan slurry, atau artinya kita melakukan pengujian dalam keadaan basah. Nah, waktu pengujian tersebut ternyata dengan menggunakan produk kita itu material yang terkorosi itu, yang terabrasif itu sangat sedikit sekali dibandingkan dengan natural rubber. Nah, begitu juga kita melakukan Miller test seperti yang ada pada gambar tadi pada presentasi sebelumnya, dilakukan pengujian dalam keadaan untuk slurry dalam keadaan basah. Itu juga produk kita PC7383 itu sangat bagus sekali untuk ketahanan abrasifnya. Dan paling terakhir kita menggunakan untuk Tabor abrasion test, dan kita mendapatkan hasil yang cukup bagus di mana produk kita itu sedikit untuk weight loss-nya. Artinya apa? Kehilangan permukaan setelah digerus dengan menggunakan Tabor test adhesion, itu ternyata produk kita sangat tahan terhadap abrasif yang cukup tinggi. Nah, artinya apa, Mbak Arin? Di sini kita melakukan tips aplikasi dengan menggunakan rasio itu 100:40, di mana produknya bisa kita bagi seperti yang Pak Budi tadi presentasikan sebelumnya, kita bagi mixing ratio 100:40. Terus bagaimana sih cara mengaplikasikannya? Kita membersihkan dengan menggunakan amplas di permukaan, artinya kita bersihkan surface preparation, cukup kita amplas permukaannya sampai bersih. Terus untuk kita bersihkan menggunakan cleaner Loctite 7063. Ini adalah satu produk kita yang untuk menggunakan solvent cleaner. Nah, begitu Mbak Arin. Nah, kalau misalnya dia untuk menggunakan material substrate itu primer metal, kita menggunakan Teroson 8519P. Tapi kalau misalnya kita menempel untuk relining ya, itu kita menggunakan SF7282. Nah, untuk tipsnya, produk kita ini cukup cepat kering. Dengan adanya paparan panas itu akan mempercepat kering dari material kita. Itu salah satu, misal kita dalam keadaan arjen itu bisa kita tambahkan dengan lampu blitz, dengan lampu blitz 100 watt, 1000 watt yang bisa menambah untuk panas dan mempercepat keringnya seperti itu. Oke. Next Mbak Arin. Nah, di sini kita lihat nih Mbak Arin, apa sih studi kasus yang pernah terjadi di lapangan ya. Ini di sini kita punya Trunion untuk di rubbernya kita coating rubber, di mana Trunion ini mengalami abrasivitas yang cukup tinggi, dan itu customer itu selalu melakukan aplikasi ulang setiap 15 hari. Nah, mereka menggunakan semacam vulcanized rubber, di mana mengaplikasikannya cukup lebih dari 4 jam waktu yang dibutuhkan. Dan ini sangat berpengaruh sekali terhadap downtime produksi. Nah, itu kita di sini memberikan salah satu solusi dengan PC7383, di mana mereka itu sangat-sangat senang sekali dengan aplikasinya, di mana aplikasinya kurang dari 4 jam, dan itu kita bisa melakukan trouble application di situ, Mbak Arin. Nah, jadi kita bisa melakukan aplikasinya di mana di tempat-tempat yang sempit, di tempat yang cukup sulit. Dan lebih bagusnya Mbak Arin, ini bisa tahan lebih dari 15 hari dari waktu yang telah sebelumnya dipergunakan oleh produk lain. Seperti itu. Oke. Silakan. Nah, untuk berikutnya kita ingin tahu sih bagaimana sih target aplikasi. Yang pertama, target aplikasi untuk produk ini adalah di ball mill. Nah, seperti produk yang lainnya,
kita bisa menggunakan rubber repair untuk di ball mill, di mana untuk jatuhan material untuk masuk ke dalam ball mill itu sangat-sangat abrasif sekali, dan salah satu solusinya adalah kita menggunakan rubber repair di situ. Nah, rubber repair ini gunanya untuk meredam untuk impact yang masuk ke dalam cut-nya, sehingga cut-nya itu sangat bisa sekali untuk ketahanannya. Terus kemudian untuk di pipe dan di cut sendiri, kita bisa digunakan juga untuk di elbow-nya. Seperti itu, teman-teman. Terus yang paling penting juga kita untuk di screen ya. Kalau contohnya di tempat saya di Sumatera ya, kita ada pabrik kertas di sini, juga ada pabrik mining, maksudnya ada untuk tambang. Di situ mereka menggunakan screen untuk memisahkan antara partikel-partikel besar dan partikel yang halus. Nah, di sini melakukan goncangan atau dengan getaran yang membuat di bagian sisi-sisi screen-nya itu terjadi abrasif yang tinggi akibat benturan dari material, terutama di tambang dan di pulp and paper, karena dihantam oleh si material. Kalau misalnya di tambang itu bisa batu karang, tapi kalau di pulp and paper itu bisa menggunakan materialnya itu adalah kayu-kayu yang sudah dicipping. Itu sangat abrasif sekali. Begitu. Terus selanjutnya juga di alat di tambang atau di mining, juga di bagian hoppernya. Di bagian hoppernya itu di bagian kisi-kisi dari sendiri ya, dari wear plat itu biasanya ada gap. Nah, di situ kita isi menggunakan produk kita PC7383 yang menyebabkan impact dari material yang jatuh ke situ tidak menyebabkan wear plat kita itu copot atau gampang terkelupas atau gampang tanggal dari casingnya. Kemudian juga untuk dipompa dan juga untuk di concentrating yang di bagian untuk di mining untuk memisahkan material-material dengan jenis dengan metal, itu juga digunakan agitator. Nah, bagian dinding dari tangki tersebut mengalami abrasivitas yang cukup tinggi dan itu bisa kita juga gunakan. Ya. Mbak Arin? Oke, selanjutnya untuk informasi produk. Di sini kemasannya kita untuk yang PC7383 kita ada satu kemasan, itu kemasan 10 kg. Dan yang paling penting di sini adalah umur simpannya sampai 2 tahun dari tanggal produksi. Nah, ini bisa kita maintenance lagi nanti kalau kita bisa menyimpannya dengan tepat sesuai dengan prosedurnya. Nanti untuk prosedur penyimpanan bisa dilihat di TDS-nya bagaimana kita bisa memanfaatkan produk kita ini semaksimal mungkin untuk umur pakainya. Oke. Oke, Pak Adel. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan ya semuanya bagaimana produk ini itu sebenarnya dapat membantu untuk di beberapa poin yang mungkin selama ini sering dihadapi oleh customer kita ya, oleh rekan-rekan di lapangan, benar ya Pak ya? Iya, betul, Mbak Ya. Arin. Dan yang menariknya juga, saya dapat bisikan nih gitu ya. Katanya bukan hanya produk ini juga sudah ada IDH-nya ya, ini sudah tersedia. Produk ini pun sudah siap untuk di trial gitu. Benar nggak Pak Adel tuh? Betul, Mbak Arin. Nah, produk ini sudah ada IDH-nya dan sudah siap datang di Indonesia, sudah dikirim sampelnya dan kita siap melakukan trial di customer. Nah, terutama customer-customer kita yang mempunyai problem di masalah di impact, di masalah di abrasif, dan masalah untuk chemical. Dan juga sangat berguna sekali kalau misalnya mereka mempunyai material yang cukup lengket terhadap tangki di rubbernya. Nah, salah satunya itu sih potensinya. Dan juga Mbak Arin ya, ini bisa juga untuk relining. Artinya apa? Misalnya ada tangki yang mempunyai rubber lining yang mungkin bawaan dari waktu mereka manufacture atau dari pabrikan awal, itu bisa kita repair juga dengan sangat baik Mbak Arin dengan menggunakan produk kita. Seperti itu Mbak Arin. Oke Pak Adel. Nah, karena tadi Pak Adel udah kasih kayak sedikit clue lah, kira-kira bisa dipakai di mana aja sih. Nah, ini tepat sekali karena kita juga sebenarnya sudah ada di sesi tanya jawab. Jadi sekali lagi saya mengingatkan rekan-rekan semua, kalau ada pertanyaan boleh diketikkan di kolom chat, nanti akan coba kami jawab. Kalau misalkan waktunya memang tidak mencukupi,
kami akan jawab secara langsung di meeting chatnya juga. Nah, sambil menunggu nih beberapa pertanyaan dari teman-teman semua, dari rekan-rekan semua, saya jadi tergelitik sedikit nih, karena tadi Pak Adel sempat bilang gitu bahwa produk ini bisa untuk melapisi bagian-bagian yang mungkin selama ini cenderung mudah lengket kalau terkena dengan ini ya, dengan produk-produknya gitu loh. Nah, itu mungkin boleh diceritain sedikit nggak kalau dari pengalaman Pak Adel kayak gimana sih sebenarnya? Oke, terima kasih Mbak Arin ya. Nah, kalau pengalaman kita, contohnya kita pergilah ke tambang, bukan tambang ya, ke semen ya, pabrik semen. Nah, ada satu problem di situ ya, mereka mempunyai masalah yang cukup berulang ya Mbak Arin ya. Masalah itu adalah mereka mempunyai bucket elevator di situ. Nah, bucket elevator itu mereka sudah menggunakan material stainless, sudah menggunakan material karbon steel, sudah mereka maka hardox dan segala macamnya. Dan itu sangat lengket terhadap si sendiri si material clay-nya ya. Nah, di sini saya mempunyai salah satu solusi ya bagaimana kalau misalnya kita lakukan trial di situ. Nah, untuk trial tersebut rencananya kita aplikasikan di salah satu bucket yang baru ya, yang artinya yang sudah bersih ininya, sudah bersih plat-platnya, terus kita aplikasikan di situ. Itu kita melakukan trial di situ. Nah, ini salah satunya adalah gunanya pertama untuk ketahanan dari abrasivitas, satu. Yang kedua, untuk menghindari terjadinya lengket di clay yang ada di tambang. Begitu Mbak Rin. Nah, selanjutnya saya juga punya potensi sih sebenarnya di salah satu pabrik fertilizer ya, di mana mungkin mereka menggunakan untuk tangkinya menggunakan rubber di situ, rubber lining. Nah, di situ mungkin sudah terjadi kerusakan karena umur pakai dan juga abrasivitas yang cukup tinggi. Ini sangat bagus sekali kita lining dengan menggunakan produk kita atau relining lagi dengan produk kita untuk di bagian-bagian yang sudah rusak-rusak tersebut. Nah, terus satu lagi ya Mbak Arin ya, itu sangat potensi sekali untuk di bagian kalau misalnya kita pergi ke pabrik kertas ya Mbak Arin ya, di situ ada namanya chipper. Nah, chipper ini ada gunanya untuk mencincang si kayu-kayu. Nah, kayu gelondongan tersebut dicincang menggunakan pisau chipper namanya. Chipper itu semacam blade yang menghantam si kayu menjadi jadi chips. Nah, di sini bagian ujungnya ada di situ namanya hoppernya. Itu sangat-sangat abrasif dan terkena impact yang cukup bagus karena dihantam oleh kayu yang sudah dicipping. Nah, ini adalah salah satu potensi yang cukup bagus. Saya lihat mungkin kita bisa aplikasikan di sana juga, Mbak Arin. Nah, jadi banyak sih lokasi-lokasi yang bisa kita aplikasikan untuk rubber lining tersebut. Oke Pak Adel, wah menarik ya. Maksudnya ini produk baru akan kita tawarkan untuk trial, tapi kita udah punya beberapa ide nih yang kita tawarkan untuk rekan-rekan semua, terutama buat rekan-rekan di lapangan. Kira-kira pengaplikasiannya buat apa aja sih gitu. Nah, jadi kalau tadi Pak Adel udah sebutkan beberapa contohnya gitu, misalkan untuk bucket conveyor, terus ada juga tadi untuk chipper juga, untuk di industri pulp and paper. Jadi boleh nih kalau misalnya ada rekan-rekan dari industri sejenis, kalau memang tertarik bisa menghubungi kami gitu kan, atau bisa drop pertanyaan lebih lanjut di kolom chat gitu. Nah, kayaknya kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan, kayaknya harus segera diadres. Nah, saya kasih 3 pertanyaan boleh ya Pak Adel ya? Tapi ya, nanti kalau lebih oke lah ya, nanti kita tambahin kalau ada waktunya. Jadi pertanyaan pertama nih Pak Adel. Nah, Pak Adel, kalau produk yang kali ini kita bahas, itu kira-kira apa sih bedanya dengan MR80? Nah, cuman sebelumnya saya mungkin ralat ya, mungkin bukan MR80, tapi yang dimaksud adalah Flex 80 ya. Itu Pak Adel mungkin boleh dijawab Pak? Oke, terima kasih Mbak Arin ya. Nah, kalau misalnya MR80 dibandingkan dengan produk kita ini adalah untuk MR80 biasa digunakan untuk bell conveyor, Mbak Arin ya. Nah, di sana mereka MR80 ini mempunyai flexibility-nya cukup tinggi sampai 250% untuk elongation-nya. Sementara kalau untuk yang rubber repair ini, dia bisa diaplikasikan untuk vertikal dan juga overhead. Sementara kalau misalnya MR80 diaplikasikannya untuk daerah yang hanya untuk horizontal saja Mbak Arin. Begitu kita aplikasi di daerah vertikal, mereka akan produk kita yang untuk MR80 ini akan shagging. Nah, satu. Yang kedua, kalau misalnya yang produk kita PC7383 ini kita untuk spesialisasinya untuk impact resistant. Nah, seperti itu Mbak Arin.
Oke, Pak Adel. Jadi kalau perbedaan utamanya adalah tadi sagging dan nggak sagging ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman ingat di webinar yang kedua, tadi Pak Budi juga sempat tuh menunjukkan gitu kan untuk ya walaupun produk yang berbeda tapi punya sifat yang sama yaitu non sagging. Jadi nggak merosot walaupun diaplikasikan untuk overhead ataupun permukaan yang vertikal gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi kalau untuk pertanyaan kedua adalah untuk aplikasi rubber lining di rubber butterfly valve, apakah sudah pernah dilakukan? Nah, kira-kira gimana nih? Oke, kalau misalnya untuk di butterfly sendiri, kita belum pernah ya, kalau saya sendiri belum pernah mengerjakan, tapi dari rekan kita dari negara China sudah pernah melakukan untuk di trunnion ya. Nah, trunnion ini sebenarnya untuk untuk butterfly atau di dalam valve sendiri, Mbak Arin ya. Nah, di dalam di dalam valve sendiri untuk di bagian dalamnya. Nah, ini sangat memungkinkan kita aplikasikan di dalamnya. Seperti itu. Oke, jadi sangat memungkinkan karena kita sudah ada application case history-nya ya dari negara lain gitu. Oke. Nah, salah satu lagi Mbak Arin. Ya, salah satu yang lainnya adalah Mbak Arin ya. Kita juga bisa aplikasikan di bagian expansion joint ya, rubber expansion joint juga bisa kita aplikasikan di situ, di mana seringkali terjadi impact yang cukup tinggi di expansion joint akibat dari tekanan dari fluida, tekanan dari material-material. Nah, itu bisa kita repair menggunakan produk kita yang bagus ini, Mbak Arin. Itu aja sih tambahan. Oke, Pak Adel. Siap. Oke. Jadi sangat memungkinkan. Terus kita banyak nih pertanyaannya, tapi waktunya udah mulai agak terbatas, mulai kejar-kejaran gitu kan ya. Siap. Saya kasih 2 lagi deh Pak Adel ya. Oke. Kita masih ada waktu 2 menit, kasih 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan yang berikutnya adalah, kira-kira produk ini bisa nggak sih Pak untuk menambal rubber lining? Oke. Untuk di rubber lining sangat memungkinkan sekali Mbak Arin ya. Untuk rubber lining sangat memungkinkan sekali karena kita aplikasinya throwable dan ini bisa kita aplikasikan langsung di lapangan. Contohnya yang untuk rubber lining di sini adalah kalau untuk di pipa ya, pipa air laut yang untuk di kondenser itu biasanya mereka menggunakan rubber lining ya. Kalau misalnya PLTU buatan dari China itu mereka menggunakan rubber lining di dalamnya Mbak Arin. Itu bisa kita tambal menggunakan produk kita sendiri, yaitu PC7383 ini. Begitu Mbak Arin. Oke, siap Pak Adel. Nah, tapi clue-nya kita harus menggunakan tadi ada primernya. Nah, kita harus menggunakan primer dan menggunakan cleanernya. Itu syaratnya untuk supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Betul. Itu catatan utama. Oke, saya pastikan untuk pakai primernya ya, gitu ya. Betul. Oke, Pak Adel. Pertanyaan terakhir, kayaknya agak rame pertanyaannya, nggak apa-apa. Siap, nggak apa-apa. Pertanyaan yang terakhir adalah, kalau produk ini apakah tahan dengan gesekan terhadap silika? Tahan nggak sih, Pak? Oke, pertanyaan cukup bagus sekali, Mbak Arin ya. Nah, produk kita ini ada salah satu produk yang tahan terhadap abrasif ya. Tadi sudah kita jelaskan di dalam presentasi sebelumnya, kita sudah melakukan untuk two body abrasion. Artinya apa? Kita melakukan untuk selari. Jadi selari itu adalah kita menggunakan silika untuk trialnya. Dan ini sangat bagus sekali dibandingkan dengan menggunakan natural rubber. Nah, ini sangat bagus sekali sih hasilnya kalau dari trialnya dan juga dari research dari Tabor application rubber kita. Seperti itu sih Mbak Arin, cukup bagus. Oke, Pak Adel. Ya, kayaknya mengingat waktu kita sudahi dulu pertanyaannya. Walaupun teman-teman di belakang bilang masih ada nih pertanyaannya, tapi siap. Tapi mohon maaf buat teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum sempat terjawab, jangan sedih. Karena juga sudah di penghujung sesi, nanti kita kasih tahu deh caranya supaya pertanyaan dari teman-teman pasti terjawab oleh rekan-rekan kami di lab dan juga di kantor. Nah, kembali lagi Pak Adel, saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Adel atas penjelasannya yang sangat menarik dan juga tips serta clue kira-kira bisa dipakai di mana aja nih produk ini gitu kan ya Pak Adel ya. Betul. Tuh. Jadi harapannya jelas buat
rekan-rekan semua jika tertarik untuk mencoba produk ini, jangan khawatir, produk ini sudah ready untuk proses trial. Jadi, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Jelas yang bisa dilakukan adalah rekan-rekan bisa menghubungi kami di alamat email kami yaitu loctite.indonesia@henkel.com yang sebagaimana tertulis di layar. Nah, tapi kami juga mengingatkan bahwa rekan-rekan juga dapat mendapatkan informasi yang menarik dari kami dengan memfollow akun-akun sosial media kami seperti akun Instagram di @loctite.indonesia, lalu juga di Facebook, ada di Loctite ID, dan yang selalu kita ingatkan, video-video webinar kami itu nantinya akan kami, ini sudah direkam dan akan diposting di akun YouTube channel kami yaitu di Loctite Indonesia. Jadi jangan lupa subscribe. Nanti kalau udah subscribe jangan lupa di like. Ya benar ya. Oke. Sip. Terima kasih banyak Pak Adel atas waktunya. Terima kasih Mbak Rin, terima kasih teman-teman engineering semuanya. Terima kasih yang sudah datang di sini, teman-teman dari Sumatera dan di seluruh Indonesia. Terima kasih juga tim yang sudah membantu, tim kreatif dan juga marketing. Terima kasih. Terima kasih Pak Adel.